Sobat, saatnya kita ngobras, ngobrol santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RPK, hari ini kita berjumpa lagi ya Sobat. Pastinya bareng sama program Ngobras, ngobrol santai barengan sama tamu kita yang luar biasa banget. Dan di hari ini sudah hadir bersama Puja, ada Ibu Nurul Fitrianingsih bersama dengan Ibu Ika Harni Lestiorini. Dan hari ini Sobat RPK kita bakal ngobrol bareng ya bersama dengan tema Stop Perkawinan Anak di Kutai Kartanegara dengan Gencar atau Gerakan Cegah Nikah Anak Kutai Kartanegara. Dan mungkin sebelum kita masuk ke tema pembahasan kita, Ibu Nurul, Puja pengen tanya bagaimana sih latar belakang dari program Gencar ini? Ya, mungkin dari awalnya ya. Kita mendukung visi misinya Pak Bupati, terutama misi yang ketiga, yaitu pembangunan SDM yang berkualitas dan berbudaya. Nah, di situ itu kan menjadi diturunkan menjadi indikator kinerja utamanya OPD, khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kita punya indikator utama nomor 3, yaitu menurunkan angka perkawinan anak. Poin pertama. Yang kedua, pada kenyataannya di Kutai Kartanegara itu angka perkawinan anaknya masih tinggi. Pada tahun 2024 itu ada 91. Indikatornya apa? Ketika Pengadilan Agama menerbitkan surat dispensasi nikah sebanyak 31. Padahal sebelumnya sudah sempat turun 31 ya, tahun 2023. Tapi pada tahun 2022 itu kita tinggi lagi 102. Nah, harapannya ketika dilakukan ini itu angka tersebut tidak malah melonjak. Info terakhir yang saya dapat itu Pengadilan Agama sudah mengeluarkan dispensasi nikah untuk tahun ini nih, akhir Mei itu 25. Padahal masih pertengahan ya. Takutnya nanti ketika itu tidak kita antisipasi, tidak kita intervensi, tidak kita cegah, maka akan melonjak. Sebetulnya kita kan bergeraknya di ranah preventif. Jadi tidak harus menunggu anak itu sampai action, sampai nikah. Padahal itu sudah menjadi menjatuhkan ya. Tapi kita upayanya adalah di bidang pencegahan. Semakin masif, semakin sering, semakin banyak kegiatan pencegahan dilakukan, maka itu adalah menjadi nilai positif untuk kita. Dan bagaimana sebenarnya program Gencar ini nih Bu? Oh iya, begini. Kenapa sih kita menyasar anak-anak? Nah, anak-anak menikah ini dari data lagi, dari datanya Pengadilan Agama itu kan sebabnya macam-macam ternyata, Mbak Puja. Pertama mungkin faktor pengetahuan masyarakat yang rendah tentang nanti akan dijelaskan tentang kesehatan reproduksi masih kurang. Terus dampak akibat nanti setelah menikah itu apa? Itu sebetulnya masih rendah. Satu lagi budaya masyarakat, entah sekarang masih ada atau tidak. Dulu mungkin zaman Mbak Ika, zaman kita, ketika kita perempuan usia 20 tahun belum menikah, itu ada label yang dibuat oleh masyarakat ya. Yang kedua, ketika di keluarga itu mempunyai anak yang lebih dari 3 misalnya, dengan faktor ekonomi yang kurang, nah biasanya akan cenderung untuk melepaskan tanggung jawab untuk memelihara anak itu dengan cara menikahkan dini. Akibatnya apa? Setelah dinikahkan dan ternyata faktor ekonominya, pasangannya tidak punya pekerjaan, pendidikan tidak layak, akibatnya kemiskinan itu diturunkan secara laten. Jadi setelah anak itu menikah, pertama kemiskinannya diturunkan. Terus kalau misalnya dia terlanjur hamil nah akibatnya itu efek atau dampak negatif bagi ibunya itu nggak cuma saat itu, tapi mungkin sampai seterusnya. Bisa jadi melahirkan anak-anak yang stunting baru ya, Wika ya. Nah, bagaimana nih Ibu Ika, Puja tanya ya, dengan kategori pernikahan dini itu adalah kategori dengan anak-anak usia seperti apa ini Ibu? Oh iya,
Nah, jadi pernikahan dini seperti kita tahu ya, kalau pernikahan yang ideal ya, usia ideal pernikahan itu sekarang kan ada perubahan ya, karena banyaknya kasus pernikahan dini yang tadinya 16 tahun, yang perempuan sekarang jadi sama-sama laki perempuan 19 tahun. Karena apa? Untuk itu tadi, menurunkan kematian ibu dan bayi, karena banyak menyumbang kematian bayi itu dari ibu-ibu yang di bawah 19 tahun karena belum siap kan psikologisnya, mental, terus ini fisiknya juga belum siap. Nah, jadi sebenarnya pernikahan dini itu pernikahan yang terjadi di usia di bawah 19 tahun gitu. Nah, karena banyaknya faktor resiko itu tadi. Ya, kalau misalnya dia belum hamil menikah sih masih bisa kita rem ya. Masih kita bisa berikan edukasi agar jangan menikah dulu dengan menggunakan alat kontrasepsi gitu ya, sampai nanti tubuhnya, fisiknya siap untuk menerima kehamilan. Tapi kalau sudah hamil duluan ya gimana gitu kan? Mau kita udah terlanjur gitu. Nah, jadi untuk mempertahankannya kita harus menjaga ibu dan bayinya agar sehat. Nah, mencegahnya itu yaitu tadi upaya-upaya yang harus kita lakukan. Kalau dari Dinas Kesehatan tuh banyak sekali yang sudah kita lakukan ya Mbak, bekerja sama juga dengan lintas OPD termasuk DP3A, Dinas KB, KUA, Kemenak gitu ya, dengan pengadilan. Nah, karena biasanya sih Dinas Kesehatan itu yang paling belakang ya, sudah kejadian baru pada ke bidan gitu, pada ke puskesmas. Nanti kalau sudah resiko akan melahirkan baru ke rumah sakit. Nah, biasanya sudah ada faktor-faktor yang bisa membuat mengarah ya resiko-resiko kematian ibu dan bayi kayak gitu. Makanya kita sekarang gencarkan untuk mencegah pernikahan dini, karena menghilangkan itu agak susah ya, karena kita dari data nasional aja itu kita nomor 8 dari dunia, nomor 2 dari internasional ya, nasionalnya tuh. Nah, jadi harus kita stop di situ dulu gitu. Oke, nah baik Ibu Uja pengen tanya juga dengan Ibu Nurul, bagaimana dengan latar belakang biasanya dari anak-anak yang mengalami kasus pernikahan dini, itu dari keluarganya dengan latar belakang seperti apa nih Bu? Atau mungkin dari lingkungannya juga seperti apa ini? Ya, kembali lagi ya, program ini kan tadi dari namanya aja gencar, seperti tadi yang Mbak Ika ceritakan. Jadi kalau dari tipologi namanya gencar berarti kan masif, terus menerus gitu oleh semua pihak. Nah, kami bermaksud sih seperti itu, nanti harapannya ke depannya outputnya memang jangka panjang. Nah, kalau dari data sebetulnya ini yang bisa dilihat di UPT, karena kan jadi Mbak Puja, ketika anak itu mau menikah dengan batas usia yang kurang dari 18 kalau di kami ya, mengajukan surat ke PA untuk sidang. Nah, PA itu tidak berani mengambil keputusan sebelum mendapat asesmen psikologi dari DP3A. Ketika asesmen itu bentuknya rekom dispensasi nikah sudah dapat, baru mereka akan sidang dan menentukan. Nah, data yang saya dapat dari PA, anak-anak tersebut itu sebagian besar backgroundnya adalah karena pergaulan. Jadi hamil dulu. Yang kedua karena itu tadi faktor ekonomi keluarga. Yang ketiga baru latar belakang kurangnya pengetahuan dan wawasan orang tua. Berarti memang peran dari keluarga dan juga ekonomi itu biasanya menjadi faktor yang paling sering ya Bu ya dalam kasus ini. Nah, Bu Ika, bagaimana dengan kondisi fisik dan juga mental jika anak tadi sudah terlanjur untuk hamil misalnya tadi ya. Nah, bagaimana dengan kondisi mental dan juga fisik kalau sudah terlanjur terjadi? Oke. Nah, jadi ini yang disebut ya married by accident ya. Kecelakaan, bukan kecelakaan lalu lintas, tapi kecelakaan dalam pergaulan. Nah, jadi memang anak-anak sekarang kurang ya dari pengetahuan orang tua. Kadang mau haid pun belum tahu dia kapan gitu, tahu-tahu udah bocor aja gitu. Jadi kurangnya
dari orang tua pembinaan dalam kesehatan reproduksinya. Nah, akhirnya bisa anak-anak itu mengarah ke hal-hal yang negatif. Nah, biasanya yang paling banyak kasus itu mereka tidak siapnya di mental psikologisnya. Mereka nggak tahu kalau itu bahwa berhubungan seksual itu mengakibatkan kehamilan. Ada yang bilang anak-anak ya, nggak apa-apa Bu, 1 kali aja nggak jadi gitu ya. Nah, ternyata kaget sendiri mereka, ternyata ada manusia di dalam rahimnya, ada janinnya gitu. Nah, baru bingung tuh biasanya. Nah, otomatis nanti setelah kejadian kehamilan itu mereka akan mencari informasi tuh. Nah, karena kan nggak siap ya mencari informasi, mau ngomong ke orang tua nggak bisa, mau ngomong ke temen juga apalagi ke guru. Nah, akhirnya dia mendapat informasi yang salah. Nah, menggugurkan kandungan. Akhirnya ada yang sudah hamil dibuang ke sungai, banyak ya kasus seperti itu Mbak. Lalu anaknya dibuang kemana gitu. Nah, jadi itu dilihat dari ketidaksiapan psikologisnya. Kaget gitu ya bahwa itu bisa dialami oleh dirinya. Nah, lalu selain itu efek-efeknya banyak. Selain dia tidak bisa menerima kehamilannya, nah itu bisa pengaruh juga di janinnya. Akhirnya dia disembunyikan ya, kadang ada perutnya tuh diikat-ikat gitu kan, akhirnya pertumbuhan perkembangan janinnya tuh tidak baik. Nah, itu juga akan menyebabkan stunting karena ibunya yang belum siap mental ini makannya sembarangan, gizinya sembarangan, lalu pola-pola yang lainnya ya. Nah, itu juga berpengaruh nantinya di cikal bakal anak stunting. Nah, jadi sedangkan Kukar ini menekan angka kejadian stunting. Nah, dengan memberikan edukasi ke ibu-ibu hamil agar menjaga kesehatannya. Nah, kalau sudah hamil tapi masih di bawah umur, itu yang harus kita benar-benar kita perhatikan karena resiko. Nah, resiko angka kematian ibu dan bayi bermula dari kehamilan dini gitu. Terlalu muda ya. Terlalu muda, terlalu tua juga nggak boleh. Terlalu dekat juga nggak boleh, namanya 3T. Terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat anaknya, jarak-jaraknya. Itu pengaruh di resiko kehamilan gitu Mbak. Baik, jika program Gencar ini digalakkan kan Ibu, ini kita dapatkan informasi ini apakah ada di lingkungan sekolah, apakah ada di lingkungan komunitas, apa hanya ketika kita datang ke pusat kesehatan aja, misalnya lagi berobat ke puskesmas, kalian diedukasi gitu. Ya, gini, step-stepnya itu ada beberapa, namanya kita terobosan baru ya, inovasi. Yang pertama, kita nanti akan membuat suatu pengembangan kebijakan, karena kita kemarin sudah melalui proses ini evaluasi dari Kemen PPA tentang Kabupaten Kota Layak Anak, dan ternyata salah satu rekomnya kita memang belum ada regulasi yang mengatur untuk pernikahan anak. Itu yang mau coba kita buat. Kita membuat regulasi, tim gugus tugas dulu untuk gerakan cegah nikah anak, SK dulu, baru nanti ke depannya kita akan pengen itu dikembangkan menjadi SK Bupati atau Perbub gitu ya. Yang kedua, karena kita yang mau menyasar anak-anak nih, sasaran primernya, tapi kita harus melibatkan semua pihak, stakeholder, pentahelik ya, mulai dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media termasuk di sini, akademisi pun nanti pada akhirnya kita bermitra juga. Sosialisasi, edukasi. Kita mau melibatkan guru BK, sama kita punya forum anak di sekolah, dan selanjutnya advokasi mungkin terkait kebijakan tadi dan penguatan regulasi. Nah, nanti step by step akan kita lakukan. Nanti pada akhirnya kita akan menyasar itu ke sekolah dengan kita pada akhirnya kita membuat suatu deklarasi stop pernikahan anak. Oh iya Mbak, sebetulnya gini, istilahnya itu bukan pernikahan ya, tapi perkawinan. Ya, karena apa? Kalau pernikahan itu kan resmi gitu ya. Nah, kita sebutnya perkawinan karena menyasar dua, yang nikah dan yang kawin. Nah, itu tadi termasuk model-model yang hamil-hamil dulu itu hasil perkawinan, bukan pernikahan ya. Nah, gitu.
Jadi menyasar dua-duanya. Oke, baik, nanti kita akan lanjut lagi di sesi berikutnya. Ibu, kita jeda iklan sejenak dan pastikan Sobat RPK tetap stay tune di 100.6 FM pilihan terbaikmu. Dari kota raja mengudara untuk Anda 100.6 FM Kuta Ikatan Negara. Dari kota raja mengudara untuk Anda 100.6 FM Kuta Ikatan Negara. Apa itu stunting? Mengapa kita perlu waspada? Stunting adalah masalah serius yang dapat menghambat pertumbuhan anak-anak kita secara fisik dan mental. Ini bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga mengancam masa depan generasi mendatang. Stunting meningkatkan risiko penyakit kronis dan mengurangi produktivitas di kemudian hari. Namun, kita bisa mencegahnya dengan perhatian yang tepat. Berikan gizi terbaik untuk si kecil sejak dini dan pastikan mereka mendapatkan stimulasi yang cukup. Satu langkah kecil bisa membuat perbedaan besar untuk masa depan mereka. Setiap anak berhak tumbuh optimal. Mari waspada terhadap stunting demi masa depan putra-putri kita. Segar nih kelihatan hari ini. Apa rahasianya nih? Biasa mahal Aku nih lagi fokus dengan pola hidup bersih mah. Tahu nih, kebiasaan bersih tuh bujur penting untuk kesehatan etam juga. Wadah yo, bujur juga. Aku ranjak bener dengar tentang itu tuh. Tapi kemak juga kadang yo, pola hidup bersih tuh penting segatunya tuh nah. Jadi gak nih, kupadahi ya awak yo. Pola hidup bersih itu bisa mencegah banyak penyakit. Misalnya awak basuh tangan gak tuh aja tuh sebelum makan, itu aja udah bisa ngelindungi etam dari bakteri dan virus. Apalagi kebiasaan-kebiasaan yang bersih-bersih gak tuh terus awak jadikan rutinitas sehari-hari. Oh, jadi gak tuh yo kunci utamanya tuh basuh tangan aja udah bisa ngurangi risiko penyakit. Iya, bujur. Di tuh mah jua yo jaga kebersihan rumah tuh penting. Makanya besapu tuh ngepel. Lingkungan bersih tuh bantu etam juga ngerasa lebih nyaman. Sama ngecegah juga penyakit tuh ada di sekitar rumah etam. Oh, jadi dengan rancak kebiasaan-kebiasaan halus ini nih, hidup etam tuh lebih sehat dan kehindar gitu yo dari masalah kesehatan. Iya, dipadahi ngeyel karena nih pola hidup bersih tuh dia hanya soal kebersihan fisik, tapi lingkungan juga. Bahkan tuh jaga keseimbangan hidup etam biar tubuh etam tuh sehat dan bugar gak tuh nah. Sobat, kekerasan terhadap perempuan bukanlah masalah yang bisa diabaikan. Setiap tahun, jutaan perempuan di seluruh dunia mengalami berbagai bentuk kekerasan, mulai dari kekerasan fisik hingga pelecehan seksual. Kekerasan terhadap perempuan merusak kehidupan, merampas martabat, dan menghambat kemajuan sosial yang kita semua cita-citakan. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menegakkan keadilan dan keamanan bagi semua perempuan di sekitar kita. Setiap tindakan kecil dari kita bisa membuat perbedaan besar. Mulailah dengan tidak mengabaikan kekerasan, melainkan memberikan dukungan dan mendengarkan perempuan yang mengalami hal ini. Mari kita bersatu untuk menciptakan masyarakat yang aman dan adil bagi semua perempuan. Dari Kutai Kartanegara untuk Indonesia, 100.6 FM, pilihan terbaikmu. The songs that make you feel good all over again. 100.6 FM. Dari kota raja mengudara untuk Anda
100,6 FM Kuta Tingkatan Negara. Dan Sobat RPK kembali bergabung barengan sama kita bertiga di sini bersama dengan Ibu Nurul dan juga Ibu Ika. Dan kalau tadi Bu ya di strategi implementasinya tadi juga menyasar menggandeng forum anak, apalagi mungkin di lingkungan sebaya mereka kan memang fokusnya anak-anak ya Bu ya. Nah, bagaimana sih sebenarnya fokus dari mereka sebagai forum anak untuk mengedukasi teman-teman sebaya? Ya. Jadi nanti pada tahap awal itu kita akan kumpulkan forum anak. Kita ambil pilot projectnya di Tenggarong dulu dengan guru BK. Kita kasih pembekalan. Nanti akan masuk ini materi kesehatan reproduksi remaja, bahayanya apa nikah dini dan lain-lain. Termasuk psikologinya ketika anak itu menikah di usia anak. Mempunyai anak belum waktunya. Anak punya anak gitu ya. Jadi nanti peran forum anak itu kan 2P. Pertama sebagai pelopor dan kedua sebagai pelapor. Ketika anak itu pelopor, maka mereka itu memelopori untuk pemenuhan hak anak. Jadi kita punya hak anak itu ada 5. Pertama, hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. 4 ya. Hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi ya 4. Nanti ketika itu misalnya tadi kasus seperti yang diceritakan Ibu Ika, ketika anak itu sudah terlanjur mengandung terus digugurkan, itu kan berarti sudah melanggar hak hidup. Ketika nanti anak-anak itu yang mempunyai anak ternyata tidak terurus, terus asupan gizinya nggak bagus, maka terus menjadi stunting pada akhirnya, itu akan melanggar namanya hak kedua, hak tumbuh dan berkembang. Jadi nanti peran anak-anak ini sebagai peer educator atau edukator sebaya, dia akan secara aktif untuk mengedukasi teman-temannya untuk ayo kita konsentrasi belajar, maksudnya memanfaatkan waktu, memanfaatkan energi yang lebih, namanya anak-anak ya, untuk hal-hal yang positif, berkegiatan, meningkatkan waktu untuk mungkin kerja kelompok dan lain-lain. Jadi tidak memikirkan hal-hal yang negatif. Itu yang pelopor. Yang kedua, pelapor. Nah, ketika sudah ada kasus di lingkungan mereka, entah mulai dari lingkungan sekolah, lingkungan rumah, lingkungan sekitarnya, kalau ada pelanggaran terhadap hak-hak tersebut, maka kewajiban forum anak ini untuk melaporkan. Kepada siapa? Kepada lembaga penyedia layanan. Yang paling dekat dengan mereka siapa dulu? Guru BK-nya. Sebelum nanti ke tempat kami, ke UPT PPA. Begitu. Nanti di situ itu baru kita lihat, kita asesmen dulu kasusnya seperti apa sebelum nanti kita arahkan termasuk ke puskesmas, ke kemana gitu. Oke, baik, berarti peran dari forum anak ini memang sangat-sangat penting sekali ya, maksudnya kayak ujung tombak gitu Bu ya, karena memang sesama teman sebaya juga. Nah, tapi bagaimana dengan kasus yang tidak terdata tadi tuh Bu? Maksudnya di luar dari ini, apakah ada memang di wilayah Kutai Kartanegara juga yang menjadi fokus khusus di wilayah tertentu, karena memang mungkin di sana tren untuk perkawinan dininya tuh lumayan cukup tinggi gitu dari daerah lain atau kecamatan lain. Nah, nyambung tadi ya Mbak, yang forum anak. Biasanya kan anak-anak itu lebih percaya kepada sesama anak-anak ya. Kadang-kadang kalau kita di anak-anak kita misalnya, atau kita pas ke sekolah misalnya, siapa teman dekat yang enak untuk diajak curhat? Bukan orang tuanya, tapi temannya. Nah, kita mengambil posisi itu bahwa forum anak nanti akan menjadi mungkin sahabat bagi temannya sendiri. Terkait tadi kasus-kasus yang fenomena gunung es ya, ini sebetulnya yang paling tahu datanya adalah di tingkat kecamatan. Cuman ketika kami mencoba mendata, itu yang paling banyak tapi enggak usah disebutkan kecamatannya iya Bu. Saya gimana ya, maksudnya ada kasus-kasus tertentu aja deh mungkin gitu. Kasus-kasus tertentu. Contohnya ini, kadang-kadang orang tua itu menikahkan anaknya ketika sudah ada kasus. Dalam tanda kutip itu mereka hanya pengalihan untuk
menghindari dari jerat hukum. Jadi karena itu ndak mungkin bisa nikah resmi gitu kan. Ketika anak ini sudah ketahuan misalnya hamil, mereka cenderung akan mengambil posisi menikahkan anak dulu. Nah, faktor agama juga kan, ini menghindari zina, dan itu memang jadi faktor kalau di sini Mbak itu. Jadi data di PA itu menyebutkan alasan orang tua kenapa menikahkan anaknya, takut terjadi zina, padahal sudah terjadi. Sudah terjadi dan sudah hamil ya. Berarti di kondisi lapangannya memang orang tua ini awalnya tidak jujur Bu ya, mengatakan bahwa ternyata memang sudah ada aksidennya gitu. Jadi memang hanya mengalaskan saja bahwa supaya tidak terjadi zina. Iya, menghindari jerat hukum tadi. Jadi dinikahkan, karena kalau misalnya ketahuan nih, menikah ternyata usianya anak, dan itu kalau sampai ke tempat kami, ke UPT PPA, itu akan diproses karena ini pelanggaran hak anak. Begitu. Nah, Ibu Ika, bagaimana dengan strategi penyuluhan mungkin ke remajanya? Kan tadi memang remaja itu suka selarasnya dengan sesama remaja juga. Nah, bagaimana dengan edukasi ke orang tuanya? Mungkin gini ya Mbak, kalau upaya dinas kesehatan tuh banyak sekali ya. Apalagi kita juga sudah bekerja sama dengan lintas OPD, termasuk DP3A ya, PPA segala macam. Nah itu kami awalnya tuh dari anaknya dulu, karena kan itu dari personal ya. Nah orang tua walaupun sudah ngasih informasi sebanyak apapun, tapi kalau lingkungannya mendukung, otomatis dari anak itu sendiri yang mengambil keputusan kan gitu. Jadi kita penguatannya ada di anaknya dulu, lalu di keluarganya. Nah kalau di anaknya itu kami sudah menjalankan namanya konselor sebaya melalui program pelayanan kesehatan peduli remaja. Nah, kami tuh melatih anak-anak yang nantinya bisa jadi role model untuk remaja-remaja di sekitarnya. Nah, jadi kita latih anak itu melalui materi-materi Kespro, materi-materi tumbuh kembang, materi juga ada namanya nikah sehat ya. Jadi bagaimana mereka bergaul. Nah, itu udah ada di dalam materi-materi pernikahan itu. Kapan mereka harus menikah, kapan mereka harus berhubungan seksual, kayak itu udah ada. Nah, lalu kami juga menyasar ke guru-gurunya, termasuk guru UKS ya, untuk mendeteksi. Nah, kadang kan udah ini ada nih teman muntah-muntah gitu, oh ya dia masuk angin ternyata hamil gitu. Nah, itu dari informasi teman tempat duduknya sebangku misalnya, atau teman sekelasnya. Nah, gurunya kan nggak tahu udah besar aja perutnya. Nah, jadi kita berusaha memberikan ilmu pengetahuan ya, ceritanya Kespro terhadap guru-guru UKS atau guru BK. Bagaimana menangani murid-murid yang itu tadi sudah terlambat itu tadi. Nah, lalu kita juga menyasar melalui puskesmas. Kita juga memberikan namanya kerjasama dengan PIKR ya, Dinas KB. Nah, itu juga kami melatih murid-muridnya melalui teman-teman puskesmas. Nah, jadi ada perkumpulan namanya PIKR ya, pelayanan informasi komunikasi remaja. Nah, jadi gabung itu Mbak dengan PKPR. Jadi kami yang melatih, nanti PIKR yang menjalankan. Nah, kami juga yang melatih untuk konselor sebaya menjalankan di lapangan. Nah, pendekatan antara sesama remaja. Nah, lalu kalau misalnya kita udah di remajanya nih, kita kuatin ya dari sekolah, di luar sekolah juga ada namanya posyandu remaja. Nah, sekarang posyandu meliputi semua usia siklus hidup Mbak. Jadi nggak seperti dulu lagi ya, ke posyandu cuma bawa bayi balita gitu. Nah, sekarang semua usia boleh ke posyandu. Kami melayani posyandu pada hari buka posyandu semua usia, dari bayi balita, remaja, lansia, usia produktif. Nah, jadi kalau remaja-remaja biasanya mereka di luar jam sekolah ya. Karena kan kalau posyandu biasanya pagi. Nah, jadi kalau posyandu remaja itu dispesialkan. Suka-suka mereka maunya kapan, nanti tenaga kesehatan yang akan membina mereka gitu. Nah, bedanya dari posyandu yang lain, kalau posyandu remaja bukan hanya
pelayanan kesehatan aja. Tapi di situ kita juga ada keterampilan, ya, ada edukasi terkait cash pro dan lain-lain itu tadi. Ada juga kita menekankan untuk bagaimana mereka mencintai dirinya. Nah, kadang kan nggak tahu tuh ya. Nah, lalu nanti menyasarnya mereka juga memberikan edukasi ke lingkungannya, baik ke remajanya dan orang tua di sekitar mereka. Termasuk di dalamnya memberikan edukasi terkait dengan hak-hak anak. Nah, jadi diharapkan dengan adanya konselor sebaya melalui PIK-R, melalui tadi ya forum anak. Nah, itu kita jadikan satu mereka sebagai wadah remaja-remaja itu mencari informasi yang baik untuk dirinya. Nah, untuk orang tuanya biasanya kami juga ada namanya bimbingan pernikahan ya, Binwil. Nah, untuk yang sudah hamil kan biasanya ke KUA tuh. Nah, jadi kita juga menyasar selain ke catinnya juga ke orang tuanya untuk diberikan informasi kesehatan reproduksi, bagaimana nih orang yang anak-anak yang sudah hamil ini dijaga, jangan sampai nantinya mereka jatuh ke resiko-resiko yang tadi. Ya, misalnya orang tuanya diberitahu nih, ini anaknya udah hamil nih ya, karena udah kelanjur mau diapain ya. Dia harus bersiap untuk menerima kehamilannya, juga bersiap untuk melahirkan nanti, juga bersiap untuk menjaga, membesarkan anaknya gitu. Nah, itu akan kita sasar ke orang tuanya agar nantinya mereka edukasi terus gitu, mengingatkan anaknya, terus bagaimana peran-peran orang tua untuk menjadi orang tua, karena kan ini versinya anak punya anak ya. Nah, jadi bagaimana nanti mereka belajar untuk menjadi orang tua walaupun dipaksakan untuk menjadi orang tua, kan gitu ya. Nah, jadi pelan-pelan nanti orang tua juga kita libatkan bagaimana caranya mereka mengasuh. Nah, kadang kan anak-anak seperti yang anak punya anak tidak siap menjadi orang tua, akhirnya pengasuhan anak yang dilahirkan itu kembali ke orang tuanya. Yang ngasuh kan biasanya orang tuanya ya, karena belum siap nih si anak dua ini, melalui ekonominya nggak siap, otomatis masih minta dari orang tua nafkahnya untuk si istri yang baru, anak yang baru ini, kan gitu. Nah, jadi untuk penguatan keluarga itu juga kami namanya Bina Keluarga, ada juga bekerja sama dengan Dinas KB juga. Kami juga ada namanya kelas ibu. Nah, kelas ibu hamil dan kelas ibu balita ada di puskesmas. Nah, jadi banyak sekali upaya-upaya yang kita lakukan untuk pencegahan dini tadi dan yang sudah kelanjuran tadi ini, Mbak. Ya, kalau orang tua tadi juga kita tekankan terkait dengan kontrasepsi ya, KB-nya. Jadi seandainya dia nikahnya memang dinikahkan tadi ya Bu ya, pernikahan memang ada dari KUA dan lain-lain, tapi ada juga yang perkawinan yang di luar tadi, yang kecelakaan. Nah, kalau memang pernikahan dia belum hamil, karena kan ada yang tadi tuh 20 tahun kita udah dianggap yang perempuan udah perawan tua gitu ya. Nah, padahal baru 20 tahun gitu. Karena cepet-cepet aja dinikahkan. Nah, tapi belum hamil itu kita juga menyasar ke edukasi cash pro-nya untuk menggunakan alat kontrasepsi dulu sampai badannya siap menerima gitu. Nah, kasus-kasus yang ada ini yang pernikahannya dulu masih 17, masih 15 ya, itu ada penelitian ternyata mencetuskan kanker rahim juga. Karena belum siap untuk menerima benda asing dari luar ya. Nah, harusnya udah siap organ reproduksinya, ternyata harus menerima benda-benda asing dari luar itu. Nah, udah dia merubah menjadi gen untuk menjadi kanker nantinya, kanker rahim. Nah, jadi kanker rahim juga sekarang juga meningkat, Mbak. Nah, ternyata diteliti dampaknya dari situ juga. Jadi banyak sekali dampak berbahaya yang diakibatkan dari perkawinan dini ini gitu. Kalau kita masih kesehatan dia pernikahan dini. Nah,
Tapi karena itu ada nikah sehatnya, bisa diatur gitu. Nah, jadi kalau misalnya tadi kan dari awalnya tidak tahu, nah terus dia sudah kejadian, ujung-ujungnya ke puskesmas atau fasilitas kesehatan. Nah, itu yang banyak kasus itu ketemunya di puskesmas malah Mbak. Dia awalnya itu nggak tahu kalau hamil ya, diem aja gitu, lemes. Nah, ternyata hamil, orang tuanya pun nggak tahu. Nah, yang tahu siapa? Pacarnya. Kadang pacarnya kabur gitu kan. Nah, yang tahu siapa? Temennya yang bawa ke puskesmas karena si anak ini udah lemes. Nah, perdarahan, kadang udah sampai puskesmas sudah perdarahan. Nah, juga ada keracunan kehamilan ya, karena dia stres, akhirnya tekanan darahnya meningkat. Nah, jadilah keracunan kehamilan, kejang-kejang udah terlambat, ibu dan bayi udah bisa ditolong lagi. Nah, mungkin seperti itu Mbak, kita harus menekankan ke orang tua dan yang paling penting ke remajanya itu sendiri. Baik, Ibu Ika. Nah, Ibu Nurul, terkait dengan gencar ini. Nah, jadi mungkin buat teman-teman yang sudah terlanjur untuk menikah atau kawin dini tadi itu Bu ya, apakah kalau dari segi pendidikan ada pendampingan juga dari Dinas PP3A ini? Pendidikan. Itu kan kita mencoba meramu, bermitra secara pentahelik. Jadi dari semua UPD nanti kita ajak berkolaborasi menggencarkan program gencar ini, termasuk apa tindak lanjut ketika anak ini sudah putus sekolah dan sudah hamil misalnya. Itu nanti peran Dinas Pendidikan, bagaimana misalnya anak ini mengambil kayak homeschooling atau kejar paket. Nah, SKB kalau di Dinas Pendidikan ya istilahnya SKB. Jadi nanti mereka ini sesuai dengan ada pos-posnya Mbak SKB itu. Kita yang ada di Tenggarong seberang tuh. Kalau misalnya nanti terdata anak ini masih punya keinginan untuk melanjutkan sekolah, dan itu bisa mereka mengambil paket-paket, dan nanti akan ada dari guru yang datang di kelompok-kelompok tersebut untuk memberikan bimbingan, mungkin berapa kali pertemuan. Nanti setelah itu ada ujian penyetaraan, sama seperti mereka dapat ijazah SMP, SMA, seperti itu. Oke, baik Ibu Ika dan Ibu Nurul, kita jeda iklan sejenak ya Ibu. Setelah ini kita masih akan kembali, dan pastikan Sobat RPK tetap stay tune di 100.6 FM Pilihan Terbaikmu. Sobat, setiap like, share, atau komentar kita memiliki dampak besar. Mari kita bijak dalam menggunakan media sosial, jaga privasi dan keamanan pribadi dengan pengaturan yang tepat. Pikirkan sebelum membagikan informasi pribadi atau berita palsu. Berkomunikasi dengan sopan dan hormat walaupun berbeda pendapat. Bantu menciptakan lingkungan online yang positif dan inklusif. Sobat, seperti smartphone dan tablet telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Namun, tahukah Anda, penggunaan gadget yang berlebihan dapat membawa dampak negatif bagi kesehatan fisik dan mental kita. Terlalu banyak waktu di depan layar dapat menyebabkan masalah penglihatan, seperti mata kering dan penglihatan kabur. Selain itu, kebiasaan duduk lama dapat berkontribusi pada masalah postur dan bahkan obesitas. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan gadget yang berlebihan dapat meningkatkan risiko kecemasan dan depresi. Ketika kita terlalu fokus pada media sosial, kita mungkin merasa terasing atau tidak puas dengan hidup kita sendiri. Batasi waktu penggunaan gadget. Cobalah untuk mengatur waktu tanpa layar, misalnya saat makan atau sebelum tidur. Luangkan waktu untuk berinteraksi langsung dengan orang-orang terkasih
atau melakukan aktivitas fisik di luar rumah. Ingat, hidup seimbang itu penting. Gadget memang bermanfaat, tapi kita juga perlu menjaga kesehatan fisik dan mental kita. Jadikan gadget sebagai alat, bukan pengganti hubungan dan pengalaman nyata. Di tengah kesibukan dan godaan berbelanja yang ada di sekitar kita, kadang kita lupa untuk membedakan antara apa yang benar-benar kita butuhkan dan apa yang hanya sekedar keinginan. Kebutuhan itu adalah sesuatu yang penting untuk kelangsungan hidup kita, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan. Tanpa kebutuhan ini, kita nggak bisa bertahan hidup dengan baik. Sedangkan keinginan, meski bisa membuat kita bahagia sesaat, sebenarnya bukan sesuatu yang mendesak atau harus dimiliki sekarang. Penuhi dulu kebutuhan yang pokok, baru sesekali jika ada sisa, Anda bisa memenuhi keinginan Anda. Lebih bijak dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan kita, karena hidup yang seimbang dimulai dari keputusan yang tepat. Tetap cerdas, tetap bijak, dan tetap semangat. .6 FM RPK Kutai Kartanegara. That make you feel good all over again. 100.6 FM. Dari kota raja mengudara untuk Anda. 100.6 FM Kutai Kartanegara. Dari kota raja mengudara untuk Anda. 100.6 FM Kutai Kartanegara. Dan Sobat RPK, kita kembali lagi bersama dengan Puja, Ibu Nurul, dan juga Ibu Ika. Dan kita kan hidup di era teknologi yang udah lumayan masif kan Ibu ya. Informasi mudah sekali didapatkan, entah benar atau tidaknya kan perlu dikonfirmasi ulang. Nah, apakah memang teman-teman yang berkasus perkawinan dini ini juga seringkali terpengaruh oleh media sosial? Ataukah mereka mungkin mendapatkan info-info yang kurang benar itu dari media sosial? Bagaimana ini Ibu Nurul? Iya, ini berdasarkan pengalaman ya Mbak. Itu anak-anak sebelum ke kasus pernikahan dini ini, kita kan ada namanya bullying ya. Bullying, cyberbullying. Kadang-kadang kasus-kasus seperti ini, kadang-kadang mereka itu seperti dijebak melalui oknum-oknum lewat media sosial. Contohnya ini, mereka kenalan-kenalan lewat Facebook gitu ya. Kenalan-kenalan lewat Facebook, nanti ujung-ujungnya ngajak kopi darat. Setelah kopi darat, nah namanya anak-anak, ini contoh aja Mbak. Ada satu kasus, anak ini menggugurkan kandungan. Tapi dia enggak masalah, fine aja, karena menganggap, karena mungkin keterbatasan pengetahuannya, dan kenalannya juga di media sosial. Pacarnya ketika sudah tahu dia hamil, mengajak untuk menggugurkan kandungan. Dari mana ini obatnya? Nah, dia dapatnya juga dari media sosial. Obat ini yang dipakai. Nah, dan dia rela saja melakukan, alasannya mungkin namanya anak-anak pikirannya, yang penting punya pacar ganteng, kuliah. Dia tidak menuntut untuk tanggung jawab lebih, begitu. Jadi padahal ketika masih jadi itu, dia juga beberapa kali mungkin diselingkuhi oleh pacarnya. Dan ketika kasus ini dilaporkan, karena orang tuanya juga ini merasa enggak tahu awalnya, dan kasusnya itu dicabut lagi karena dia enggak mau terjadi apa-apa dengan pacarnya. Dia enggak mau pacarnya ini sampai dihukum. Akhirnya dicabutlah kasusnya. Dan bagi dia yang penting dinikahi, walaupun setelah dinikahi nanti dia diterlantarkan, itu sudah KDRT namanya kalau di kita, dan itu tidak masalah. Yang penting dinikahi. Cinta mati. Aduh. Nah, mungkin mengubah mindset, wawasan anak-anak ini, karena rata-rata kasus-kasus ini Mbak di umur ini SMA ya, 16, 15, 16.
17, 15, 16, 17. Berarti untuk pelakunya dua orang ini tidak hanya sama-sama di bawah umur, tetapi juga mungkin salah satunya sudah ada yang ini Bu ya, maksudnya sudah ada yang legal lah secara Dewasa. hukum gitu ya. Dan mungkin ini berpengaruh juga nggak sih sama psikologis dari anak, maksudnya dia lebih mudah untuk dimanipulasi, lebih mudah untuk apa ya tadi ditekan lah artinya, maksudnya walaupun ini sudah masuk ranah hukum tapi tidak, karena mungkin ya tadi dimanipulasi tadi Bu ya. Ya karena kan gini, nanti kamu kalau misalnya lapor, nah keluargamu, kamu akan dijauhi sama teman-temanmu, kan sudah kandungannya kan sudah digugurkan, sudah enggak kelihatan. Kamu akan dijauhi teman-temanmu, mungkin kamu akan dikeluarkan dari sekolah, dan kalau misalnya masyarakat sekitar tahu, orang tuamu akan malu gitu. Jadi mereka lebih ke situ. Diskriminasi. Tapi nanti selanjutnya ketika itu ya mungkin terulang lagi selagi masih bergaul dengan orang yang sama. Jadi terjebak di siklus toksik tadi Bu ya. Nggak bisa melepaskan diri. Kita sudah berusaha padahal Mbak sudah anak itu, bahkan identitas ini pacarnya tuh disembunyikannya, nggak mau dia ngasih tahu. Nah, berarti kan kalau dari kasus ini kan sebenarnya yang memang harus disadarkan, atau mungkin bukan karena belum sadar ya, tapi memang belum mengerti. Nah, jadi bagaimana nih dengan kasus yang seperti ini, kan maksudnya si anak ini justru korban, tapi malah tidak mau. Iya. Nah, ini gimana nih kalau pendampingan dari tim kesehatan nih? Iya. Kalau dari kami itu ada namanya sayangi diri ya. Nah, jadi mereka tuh tidak ngerti kalau nanti efeknya ke mereka sendiri, diperalat atau dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, jadi selama kita masih bisa mendekati remajanya, pendekatan psikologisnya ya, nah itu membuat mereka itu, apa sih diriku ini gitu, siapa sih aku. Nah, itu ada memang materi yang kita berikan untuk anak-anak remaja. Nah, jadi dengan mencintai dirinya, dia tidak boleh merusak atau dirusak orang lain. Nah, seperti itu. Jadi ada pendampingan yang kita lakukan baik di sekolah maupun di luar sekolah melalui posyandu tadi ya. Yang di dalam sekolah melalui guru BK, PIK-R, melalui forum anak juga, melalui konseling sebaya. Nah, jadi nanti teman-teman konselor itu udah dilatih untuk memberikan konseling ke remaja-remaja yang ini tadi nih. Kadang kan mereka, oh ya udah aku cinta mati sama dia gitu kan ya. Nah, dia apapun kulakukan untukmu. Nah, itu yang membuat anak-anak itu terjebak di situ karena dia nggak sadar bahwa dirinya berharga. Gitu. Nah, jadi kita juga berpesan juga ya pada orang tua, nah bahwa pendekatan dari anak ke orang tua itu harus deket gitu. Nah, baik laki-laki maupun perempuan. Kadang karena orang tua tuh jauh ya, dia bingung mau ngomong sama siapa. Nah, gunanya remaja-remaja ini tadi juga membantu juga untuk menggantikan atau posisi orang tua kan tidak bisa tergantikan ya Mbak ya. Tetapi adalah bagaimana dia curhat gitu, keadaannya dia, terus bagian ini kan mulai romansa cinta-cintaan itu kan biasa remaja gitu ya, baru rasa ingin tahunya tuh ceritanya kuat banget itu dia saat SMP dan SMA, mulai puber-pubernya. Nah, itu masa-masa rawan dari remaja. Nah, jadi dari keadaan seperti itu kita juga mengharapkan semua masyarakat yang ada di sekeliling remaja juga memperhatikan. Kadang mereka juga melegalkan, nggak apa-apa itu naik motor kenceng kayak perangko gitu ya, peluk-pelukan gitu. Nah, itu sebenarnya sudah mengarah ke sana. Nah, seandainya itu sudah ada yang mencegah, otomatis nanti dia tidak akan kejadian seperti itu. Dengan menyadarkan si remajanya, laki dan perempuan harus menghargai dirinya, bahwa kita punya hak dan kita punya kewajiban terhadap badannya. Nah, itu yang harus kita tekankan dulu. Nah, jadi kami juga mengharapkan ke masyarakat, terutama RT ya, Pak RT, terus lingkungannya memantau bagaimana sih pihak orang tua terus remaja yang pergaulannya ini kita pantau terus. Nah, karena sekarang ya miris soalnya
tengah malam anak-anak masih ada di Alturap situ. Nggak dicariin orang tuanya. Nah ini pada kemana orang tuanya? Nah ini kan karena itu tadi kurangnya pemantauan dari orang-orang dewasa di sekeliling remaja. Remaja itu dianggap miniatur orang dewasa gitu. Tapi ya itu tadi, jangan sampai kita kan pencegahan. Kalau sudah kejadian ya resikonya perdarahan, ya melahirkan, aborsi dan lain-lain. Terutama stres, Mbak. Sekarang banyak kasus-kasus juga depresi. Nah, karena dari itu tadi, abortus yang berulang itu juga menyebabkan kanker. Nah, karena mereka nggak paham kan, nggak apa-apa, gugurkan aja. Tadi ya Bu Nurul, gugurkan aja berkali-kali. Nah, itu akibatnya nanti merusak alat reproduksinya. Sedangkan alat reproduksi itu tidak bisa tergantikan. Beda kalau tangannya patah atau tangannya diamputasi, bisa diganti tangan tangan palsu. Tapi kalau organ reproduksi tidak akan bisa tergantikan. Nah mungkin itu ya Mbak yang dari segi kesehatan. Iya. Ya luar biasa sekali Sobat RPK. Nah mungkin untuk menutup nih Ibu Nurul, bagaimana sih nanti mungkin harapannya ke depannya, walaupun sudah ada program gencar, bagaimana nih harapannya untuk kasus pernikahan atau perkawinan dini nih? Harapannya sih ini program kan memang pertama kita turunkan secara top down ya. Tapi ketika nanti sudah begitu sampai ke bawah dan masyarakat, supaya program ini berkelanjutan, harapannya yaitu peran pengasuhan itu dimulainya memang dari rumah. Terjaganya hak-hak anak itu dimulainya dari rumah. Karena apa? Kalau sudah di luar itu wawasan orang tua akan berkurang, hak-hak fungsi perlindungan akan beralih. Nah, selagi anak-anak ini masih di dalam jangkauan, di dalam rumah, maka peran orang tua lah yang optimal untuk sebisa mungkin memanfaatkan waktu, membina hubungan baik, pengasuhan yang baik, terus mewaspadai apapun, sedikit apapun yang terjadi pada anaknya. Karena apa? Memang pencegahan itu sebetulnya lebih mudah ya daripada sudah terlanjur seperti itu. Dia payung sebelum hujan. Iya, waspada sekali. Makanya namanya gerakan ini tuh mencegah. Iya, pencegahan. Baik Sobat RPK, mungkin inilah obrolan kita ya di siang hari ini Sobat, barengan sama Ibu Ika dan juga Ibu Nurul. Dan pastinya kita juga akan berjumpa kembali dalam edisi siaran berikutnya. Sampai jumpa Sobat RPK, tetap stay tune di 100.6 FM pilihan terbaikmu. Mengudara